Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita benar-benar menjadi umat pemenang, karena hari ini bukti bahwa Yesus yang mati 3 hari yang lalu kita peringati dengan ibadah Paskah, dan pagi hari ini Tuhan Yesus bangkit. Amin. Sungguh kita mau bersuka cita dalam Tuhan, kita mau mengucap syukur buat kasih setianya yang begitu sempurna, sehingga saudara dan saya boleh ada di tempat ini dan hidup diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita mau siapkan hati kita akan pujikan satu pujian, sungguh Roh Kudus, Engkau mata air hatiku. Amin. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus. Pimpin sungguh Roh Kudus, Engkau mata air hatiku. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus. Pimpin aku, amin. My best friend Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, amen. My best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, amen. My best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, amen. Holy Spirit, Holy Spirit, my
Tuhan buat nama Tuhan. Sungguh Tuhan, sungguh Roh Kudus, Engkau sahabat sejati kami yang terus pimpin kami kepada jalan kebenaran firman-Mu, yang terus Tuhan pimpin kami untuk kami mau ingat akan Tuhan, karya Tuhan, pengampunan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami mau ingat melalui Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami, yang terus mengingatkan kami akan Tuhan, karya penebusan-Mu Tuhan, sehingga kami mau hidup Tuhan selalu di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau terus Tuhan hidup dengan komitmen yang sungguh Tuhan, untuk firman-Mu boleh menjadi dasar dari segala sesuatu yang kami lihat, yang kami dengar, kami perkatakan, kami perbuat, bahkan kami simpan di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga Tuhan, Kau pakai kami menjadi saksi-Mu, alat-Mu Tuhan, untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini untuk kami boleh Tuhan mengingat Tuhan lagi akan Tuhan kebangkitan-Mu ya Tuhan, sehingga kepada setiap kami orang-orang percaya ada pengharapan yang baru, ada kemenangan, ada sukacita yang luar biasa, karena Yesus kami, Tuhan kami yang mati, Yesus kami, Tuhan kami yang Tuhan bangkit setelah 3 hari Tuhan mati Tuhan, karena disalibkan, karena menebus setiap umat manusia. Tuhan bangkit lagi, sehingga sungguh Tuhan kami menjadi pemenang, bahkan sungguh-sungguh Tuhan kami menjadi umat pemenang. Terima kasih sehingga Tuhan iman percaya kami tidak sia-sia, karena Allah yang kami sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa, yang mengalahkan kuasa maut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan pimpin Roh Kudus untuk kami boleh bersorak-sorai memuji dan mempermuliakan nama-Mu dengan sungguh. Terima kasih Tuhan, berikan hati untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sungguh Tuhan, hidup Tuhan kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Pakai kami terus Tuhan menjadi saksi dan alat-Mu. Haleluya. Hidup-Mu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan Kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah Kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidup-Mu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Sungguh hidup-Mu berharga bagi Allah. Hidup-Mu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan Kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah Kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya.
Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga, men. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan indah untuk kemuliaannya. Sungguh bulu-bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sungguh dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau rela mati di atas kayu salib karena cintanya kepada setiap kami umat-umat-Mu. Bahkan Tuhan, Engkau rela untuk Tuhan menanggung sengsara yang begitu dahsyat karena dosa dan pelanggaran kami yang begitu hitam Tuhan dan jahat, yang Engkau tebus Tuhan. Sehingga sengsara-Mu sungguh luar biasa sempurna. Tapi Tuhan, karena cinta Engkau lewati semuanya. Tuhan, Kau tanggung semuanya di atas kayu salib. Sehingga Tuhan, kami orang yang percaya, kami yang berdosa, Tuhan, bahkan dosa semerah kirmisi sekalipun, bahkan dosa yang begitu pekat sekalipun Tuhan, Engkau sudah tebus dengan harga yang lunas Tuhan. Engkau bayar di atas kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Pakai kami menjadi saksi-Mu, alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, kami memulaikan ibadah kami. Berikan sukacita, berikan Tuhan hati yang murni untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Roh Kudus pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Sungguh hari ini adalah hari pembuktian bahwa kita adalah umat pemenang. Yesus yang 3 hari yang lalu mati di atas kayu salib, Yesus yang sama hari ini bangkit buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Dia yang menanggung segala dosa dan pelanggaran Bapak Ibu dan Saudara dan saya, sehingga sungguh dosa berat apapun, dosa semerah apapun, Tuhan sudah bayar lunas di atas kayu salib. Amin. Sehingga kita boleh menjadi umat pemenang. Kita boleh menjadi umat yang bebas dari segala hukuman dosa, yaitu maut. Amin. Kita akan pujikan dengan sungguh bangkit, serukan nama Yesus, karena Dia yang layak untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya puji dan tinggikan selama-lamanya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Semakin sungguh bangkit,
serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Sungguh kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Amin, sama-sama katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin, nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sungguh sekali lagi bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Sungguh kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Amin, nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sungguh nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Sungguh nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sungguh nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Sungguh nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat nama Tuhan, karena Dia yang layak untuk kita saudara dan saya sembah sampai selama-lamanya. Silakan Bapak Ibu duduk. Sungguh kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya mau ingatkan kembali bahwa penderitaan Yesus di kayu salib bukan penderitaan yang biasa, tapi sungguh penderitaan yang luar biasa. Sengsaranya Bapak Ibu. Bahkan kalau di hari Jumat kemarin dikatakan salibnya itu kayu yang kasar. Ya, bukan kayu yang halus. Bahkan mungkin Bapak Ibu ada ranting-ranting yang masih tersisa itu menekan punggung, pinggang daripada Tuhan Yesus. Tapi karena Dia tahu bahwa pelanggaran Bapak Ibu dan saya, dosa yang Bapak Ibu dan saya buat adalah dosa yang besar. Dia rela untuk menanggung sengsara yang luar biasa. Sengsara yang begitu dahsyat, bahkan tidak terpikirkan oleh setiap manusia, tapi Dia lewati karena cintanya kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mari kita mau sama-sama ingat sengsara Tuhan, dan hari ini kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga kita boleh menjadi umat pemenang. Ada pengharapan yang baru, karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang mati, sengsara, tapi Tuhan yang hidup bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Haleluya. Sungguh firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Dan ajarkan kami untuk mengasihi, mencintai Engkau lebih dari apapun juga ya Tuhan. Kamu hidup dengan komitmen yang sungguh, sehingga kami tidak jatuh lagi dalam dosa dan tabiat lama. Tapi kami rindu kami boleh jadi saluran berkat alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan
bersamamu. Di setiap musim hidupku, firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu. Di setiap musim hidupku, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menekanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sungguh Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sungguh firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu. Di setiap musim hidupku, firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu. Di setiap musim hidupku, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sungguh Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sungguh Tuhan, tidak ada yang lebih berharga selain Engkau ya Tuhan. Apapun yang dunia tawarkan,
apapun Tuhan yang dunia punya, bahkan kemegahan dunia sekalipun tidak dapat menggantikan Tuhan betapa berharganya Engkau dalam hidup kami. Ajarkan kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, bahkan mengasihi Engkau dengan segenap kekuatan akal budi kami. Sehingga Tuhan, pada saat kami melangkah, pada saat kami melakukan segala sesuatu, Tuhan, sungguh kami mau ingat firman Tuhan. Kamu ingat Tuhan, karya penyalipan-Mu Tuhan, harga yang begitu mahal, yang tidak akan pernah Tuhan bisa tergantikan dengan harta dunia, yang telah Tuhan nyatakan buat setiap kami. Sehingga dosa kami, bahkan pelanggaran-pelanggaran kami, semerah kirmisi sekalipun Tuhan, dan begitu hitam kelam sekalipun Tuhan, Engkau sudah ampuni Tuhan, dan Kau tidak akan ingat lagi. Sehingga kami boleh menjadi Tuhan, umat yang Tuhan ditebus dengan Tuhan darah yang mahal, ditebus dengan sempurna, sehingga tidak ada dosa lagi yang Tuhan mengikat. Dan sehingga Tuhan kami boleh lahir baru dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan sungguh Tuhan, kami mau Tuhan terus hidup melekat kepadamu. Firman-Mu boleh menjadi dasar dari segala sesuatu yang kami buat, kami kerjakan, kami lakukan. Sehingga Tuhan, kami rindu kami boleh menjadi saksi alat-Mu, menjadi saluran berkat dimanapun kami berada lewat perkataan, perbuatan kami. Bahkan Tuhan, kami mau hidup benar sampai ke dalam dasar hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Sehingga Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, Tuhan, yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang ada Tuhan, kalau kami boleh Tuhan merayakan ibadah akan kebangkitan Tuhan kami, Yesus Kristus. Sehingga sungguh Tuhan, kami ada pengharapan baru, kami menang dalam setiap Tuhan perkara, sehingga kuasa si jah dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau terus hidup dengan komitmen yang sungguh, hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu, sehingga hari lepas hari kami boleh semakin hidup berkenan lebih lagi, dan kami boleh mengasihi Engkau lebih dari apapun juga. Terima kasih, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, rapi hamba-Mu, berkati setiap kami semua yang mendengar firman Tuhan. Sungguh Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari Paskah. Hari kemenangan buat kita, hari kebangkitan Tuhan Yesus kita. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kita merasakan ada semangat, sukacita, ada kehidupan. Saudara, pada hari ini saudara tetap ada semangat. Saudara yang usia lanjut tetap percaya, tetap semangat. Yesus hidup, Yesus bangkit. Saudara tetap percaya, gairah. Banyak para penginjil saudara, mereka begitu bergairah untuk memberitakan tentang Yesus. Mereka pergi kemana-mana untuk mengabarkan tentang Kristus. Karena mereka percaya Yesus itu hidup. Saudara, kalau saudara ngelihat ke Yerusalem, kuburan Yesus itu kosong. Saudara, kuburan Zakaria ada, kuburan Abraham ada, tapi kuburan Yesus tidak ada. Karena dia bangkit, saudara. Kuburannya itu kosong. Banyak orang meragukan tentang kebangkitan Tuhan. Mereka mengadakan survei, mereka meneliti. Setelah mereka teliti, ternyata saudara, mereka yakin dan percaya Yesus itu hidup dan bangkit. Sebab begitu banyak fakta, begitu banyak bukti-bukti yang menunjukkan Yesus itu hidup. Yesus ada dalam sejarah, bukan cerita, bukan mitos. Tetapi dia ada dalam sejarah bahwa dia bangkit, saudara. Faktanya terlalu banyak untuk mengatakan Yesus itu bangkit dibandingkan dengan mengatakan Yesus tidak bangkit. Saudara, kita percaya akan hal itu. Yesus kita ada hidup luar biasa di dalam Kristus. Hari ini saya ingin tentang mendobrak pintu alam maut. Maksud saya pakai kata mendobrak, saudara. Tuhan melakukan satu
dobrakan saudara. Sehingga pintu alam maut itu terbuka dan tidak bisa ditutup lagi. Paulus menyinggung dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Saya baca. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Memang ayat ini saudara, Paulus cerita tentang kebangkitan orang mati nanti. Perubahan-perubahan. Saudara, tetapi kebangkitan Tuhan Yesus itu juga perubahan. Sebab dia bangkit tidak mengenakan tubuh yang lama lagi. Dia mengenakan tubuh yang baru. Sebab itu ayat ini juga bicara tentang Kristus. Lalu kemudian saudara, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, ini satu seruan yang dikatakan saudara. Paulus mengatakan, di manakah itu semua? 1 Korintus 15:54 dalam teks Yunani, katepste ho thanatos eis nikos. Saudara, saya terjemahkan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Katepote itu artinya ditelan, dimakan, dihabiskan, dihancurkan, diserap. Itu artinya maut telah ditelan, telah diserap di dalam kemenangan. Sehingga maut tidak terdengar lagi. Maut itu thanatos, itu juga kematian. Kematian itu sudah ditelan habis. Pousou tanate tonikos, pousou tanate to kentron. Pousou itu di manakah engkau? Tanate, hai maut, tonikos kemenangan. Di manakah kemenangan itu? Di manakah engkau, hai maut, kemenangan itu? Maksudnya kemenanganmu, di manakah engkau? Hai maut, sengatmu atau sengat itu. Saudara, jadi di terjemahan Indonesia dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, tadi saya bilang maut ditelan dalam kemenangan. Ya, diserap, dihancurkan total. Katepote, saudara. Lalu dihancurkan oleh apa maut? Oleh kemenangan. Kemenangan siapa? Kemenangan Yesus Kristus. Kemenangan Yesus Kristus, saudara, membuat maut tidak ada suaranya lagi. Sungguh maut sudah tidak ada suaranya lagi, saudara. Tidak ada berita. Sejak manusia pertama, saudara, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maut suaranya kencang sekali, keras sekali. Suaranya maut itu terdengar di mana-mana. Suara maut itu saudara ada di mana-mana. Dan itu turun-temurun sampai sekarang. Pada saat saudara pandemi lagi melanda di Indonesia, hampir tiap hari saudara ambulan itu lewat, sirenenya bunyi, ngoeng, 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 ngoeng. Saudara terus, hampir saudara. Sampai orang-orang dengernya itu merinding katanya. Apalagi orang-orang yang rumahnya harus dilewati oleh ambulan dekat dengan kuburan saudara. Sampai mereka melarang mengatakan, kalau udah sampai jangan dibunyikan. Kenapa? Karena itu bikin merinding. Itu artinya kematian sudah datang, saudara. Ambulan jalan ke kuburan, kematian datang. Ambulan jalan, saudara, di dalamnya ada yang meninggal, dia bawa. Sehari sampai beberapa. Bahkan katanya di banyak negara itu mayat-mayat itu berjejer, saudara. Antri mau dikubur, saudara. Mereka dibawa ke sana, terus dibawa, terus dibawa. Itu yang kita lihat ada, saudara. Jadi maut itu bersuara keras
Terus dia bunyi lagi, dia bunyi lagi, dia bunyi lagi, dia bunyi lagi. Saudara, dia bunyi terus. Itulah maut, saudara. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Tetapi sekarang, saudara, setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maut tidak kedengaran lagi suaranya. Dia boleh berteriak seperti dulu, tetapi sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Yang ada adalah kemenangan Kristus. Suara kematian bukan suara yang menakutkan. Suara kematian bukan suara yang mengerikan. Sebab maut sudah dikalahkan. Saudara, maut sudah dikalahkan. Yesus bangkit, maut sudah dikalahkan. Di manakah engkau, hai maut? Kemenanganmu, di manakah engkau? Saudara, itu yang ada. Maut tidak pernah kalah. Amsal mengatakan maut, alam kubur tidak pernah puas. Mereka terus menerus menerima jenazah. Mereka terus menerus menerima orang-orang yang mati. Saudara, Hades tidak pernah merasa puas. Kata Amsal ini, saudara. Saya baca Amsal pasal yang ke-30. Ada 3 hal yang tidak kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati tidak pernah puas. Tetapi saat itu, saat Yesus dikubur, tidak bisa ditahan, saudara. Dia tidak bisa ditahan, dia tidak dibiarkan terbaring. Tuhan Yesus tidak dibiarkan terbaring, saudara. Memangnya 3 hari saja karena ada hubungannya dengan Sabat. Dan setelah 3 hari dia keluar, saudara. Keluar. Saudaraku, maut tidak bisa mengalahkan lagi manusia. Tidak bisa. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Paulus mengutip dari Hosea 13 ayat yang ke-14. Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Di manakah itu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Saudara, ini adalah suara yang luar biasa. Kalau kita bisa berkata kepada lawan kita, hei musuh, di manakah kemenanganmu? Kalau saudara lagi bertanding olahraga, saudara menang, saudara mengatakan, hei musuh, di mana kemenanganmu? Aku menang. Dan saudara, kemenangan itu luar biasa. Tetapi kepada maut, hai maut, di manakah kemenanganmu? Itu luar biasa. Kita bisa nantang orang mengatakan, di mana kamu punya kekuatan? Ayo hadapi aku. Dan tidak pernah dia berkata kepada maut, hai maut, di manakah? Tetapi saat ini, Tuhan Yesus berkata, hai maut, di manakah kekuatanmu? Dan kita orang percaya juga berani berkata, hai maut, di manakah kekuatanmu? Saudara, maut sudah dikalahkan. Sebenarnya dulu ada 2 orang yang lolos dari maut. Yaitu Henok dengan Elia. Mereka bisa lewat. Waktu kematian yang sedang berjalan terus mau menarik mereka. Karena persekutuan mereka dengan Tuhan. Henok dikenal dengan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dia jalan terus, saudara. Henok jalan terus. Saudara, demikian juga dengan Elia. Mereka tidak mengalami kematian. Mereka bisa lewat terus, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Tetapi saudaraku, hanya Henok dengan Elia yang bisa lewat di situ. Yang lain tidak. Abraham, Ishak, Yakub lewat kematian. Yusuf, Daniel, Yeskiel, Yesaya, banyak saudara, mereka lewat kematian. Jadi hanya 2 orang ini saja. Nah saudara,
Itu yang kita lihat. Tuhan memberikan kemurahan anugerah kepada dua orang ini. Dia bisa lewat, saudara. Nah, tetapi siapa yang bisa mengalami seperti Elia dengan Henok? Hampir nggak ada, saudara. Nah, Tuhan Yesus ingin membuat semua orang bisa melewati maut. Yesus mengalahkan maut. Yesus mengalahkan maut. Saudara, Yesus bisa saja seperti Henok atau seperti Elia. Bisa saja ia naik ke sorga sendirian. Sangat bisa. Tanpa lewat kematian, sangat bisa, saudara. Yesus bisa setelah di bumi, saudara, lalu tanpa melewati kematian, langsung dia naik ke sorga seperti Henok dengan Elia. Dia naik. Bisa dan sangat bisa. Tetapi Yesus tidak mau. Karena tujuan Yesus bukan untuk itu. Bukan untuk seperti Henok dan Elia, bukan itu. Tujuan Yesus adalah mengalahkan maut. Untuk apa? Menolong orang-orang, manusia bisa lepas dari kematian kekal, saudara. Itu yang ada. Nah, kalau seandainya Henok dengan Elia itu lewat kematian, pasti nggak berdaya dia, saudara, seperti yang lain. Tetapi Yesus sangat kuat dan sangat kuat, sehingga maut tidak bisa mengalahkannya. Dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, Tuhan bilang, aku hidup, aku telah mati, namun sekarang aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Itu artinya Tuhan telah mengalahkan maut. Dia memperoleh kemenangan yang gemilang. Saudara, itu yang ada. Nah, saudara, Yesus masuk ke dalam alam kematian melalui jalur kematian manusia. Lalu dia mendobrak pintu alam maut, pintu neraka, lalu melepaskan para tawanan dan membawanya keluar dari Hades, saudara. Di dalam Efesus pasalnya yang keempat dikatakan, ayat 8, itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Saudara, ini yang ada. Kita lihat Tuhan membawa tawanan-tawanan, saudara, artinya orang-orang percaya yang ada di dalam Hades, lalu dibawa oleh Tuhan pada waktu Tuhan masuk ke dalam alam kematian. Dan alam kematian tidak berdaya, sehingga pintu-pintu penjara neraka, pintu-pintu penjara kuburan, pintu-pintu penjara maut itu terbuka, saudara. Dan orang-orang kudus keluar, saudara. Sangat luar biasa. Jadi Tuhan Yesus, saudara, tidak seperti Henok dengan Elia yang dia naik ke surga sendirian. Tuhan Yesus membawa banyak orang, termasuk kita yang percaya kepadanya, saudara. Kemenangan diperoleh. Akibatnya, saudara, bukan hanya Yesus yang bisa melewati maut, tetapi setiap orang percaya juga bisa melewati maut, sebab maut tidak berdaya lagi. Saudara, setiap orang percaya bisa menghadapi kematian maut. Saudara, mereka melewatinya, saudara. Kita percaya bahwa sesudah kematian ada kehidupan, saudara. Kehidupan sesudah kematian. Dan kita bisa melewati dan kita bisa masuk. Di ayat berikutnya Paulus berkata, di manakah engkau hai maut? Sengatmu itu ada di mana? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, Paulus berkata seperti itu. Ya, di manakah sengatmu? Saudaraku, saudara kenal tentang sengat atau antup, saudara. Itu misalnya ada di lebah. Saudara, ada seorang anak. Dia diantup sama lebah. Lalu
anak itu sangat kesakitan, menderita, lalu antupnya diambil, lalu dicabut. Lebah itu terbang, lebah. Tapi lebah itu sudah tidak ada sengatnya lagi. Pada waktu lebah itu ada di sekitar manusia, saudara, di sekitar orang, bunyi. Seorang anak ketakutan. Dia mengatakan, aduh, nanti aku diantup lagi. Seperti orang itu, diantup lagi. Disengat lagi. Bapaknya bilang ke anaknya, nak, tidak. Sengatnya sudah nggak ada. Nggak apa-apa. Dia berkeliaran bunyi gitu, kamu tidak akan diantup, tidak akan disengat. Sebab sengatnya sudah habis, sudah nempel pada orang itu. Saudara, sehingga lebah itu berbunyi, nging, tidak takut lagi. Sebab sengatnya sudah tidak ada. Saudara lihat, pada waktu maut dikalahkan, maut dipakai oleh iblis untuk menakut-nakuti manusia. Maut mencoba saudara menakuti. Saudara harus tahu, kekuatan maut, sengat maut itu sudah tidak ada. Karena sengat maut itu sudah diantupkan. Yesus kena sengatnya, saudara. Dan dia bisa mengatasi dan dia bisa menang. Sekarang sengat maut itu sudah tidak ada lagi. Saudara, apa yang kita takuti? Sengat maut sudah tidak ada. Dan kita berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kekuatanmu? Oh saudara, sangat luar biasa sekali. Tuhan Yesus mendobrak pintu alam maut. Ada alam maut, dia dobrak, saudara. Pintu alam maut didobrak. Saudara, mengalahkan kematian. Saudara, Yesus mendobrak pintu alam maut itu artinya mengalahkan kematian. Karena ingin menolong kita, saudara, yang tidak bisa hidup seperti Henokh dan Elia. Kita bisa lolos dari kematian kekal. Saudara, struktur dari alam maut sudah berubah. Sebab Tuhan Yesus sudah mengalahkan semua. Luar biasa Tuhan Yesus, saudara. Dia buat semua. Lukas 24 ayat 5 yang ke-6. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang-orang yang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Saat itu saudara, murid-murid, perempuan-perempuan, saudara, beberapa orang yang pergi ke kuburan. Lukas 24. Mereka pergi ke sana sambil membawa rempah-rempah, saudara. Sebab pada waktu Tuhan Yesus dirawat mau dikuburkan, waktunya sangat mepet sekali. Sehingga pagi-pagi mereka bangun hendak membawa rempah-rempah untuk ditaruh di kuburan Tuhan. Waktu mereka sampai, saudara, batu sudah terguling dari kuburan itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Tidak menemukan sama sekali. Lalu mereka berdiri termangu-mangu, saudara. Lalu ada orang berpakaian berkilau-kilau. Mereka malaikat itu, lalu perempuan-perempuan ini ketakutan. Tiba-tiba saudara atau malaikat itu berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Saudara, dikatakan ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Tidak ada satupun. Saudara, batu-batu yang menghalangi sudah tidak bisa lagi. Yesus keluar dan dia bangkit. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab ada beberapa orang yang dibangkitkan dari kematian. Ada anak laki-laki dari perempuan, saudara, perempuan Sunem yang dibangkitkan oleh Elisa. Elia membangkitkan anak perempuan dari janda Sarfat, saudara. Anak jadi janda Sarfat. Nah, kemudian Lazarus itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ada anak perempuan Yairus, ada anak laki-laki dari Nain
yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara, ada orang-orang yang dibangkitkan di dalam Alkitab, di baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kemudian Dorcas atau Tabita dibangkitkan oleh Petrus. Saat Dorcas itu menikmati, orang-orang Yahudi datang kepada Petrus, lalu Petrus mendoakannya di dalam nama Tuhan Yesus, lalu Dorcas itu hidup. Etikus, waktu Etikus jatuh dari lantai atas saudara, dia jatuh lalu dia mati. Lalu Paulus mendoakannya dan Etikus itu hidup lagi. Jadi saudara, di dalam Alkitab ada banyak orang yang dihidupkan kembali setelah mati. Dan di zaman sekarang juga ada beberapa saudara, karena mereka percaya kepada Tuhan, lalu mereka juga dihidupkan. Tetapi saudara, kebangkitan Yesus berbeda dengan mereka. Kebangkitan Yesus berbeda dengan mereka. Saudara, itu yang ada, berbeda. Semua yang dibangkitkan itu, dia pakai tubuh lama. Pakai tubuh yang lama. Tubuh yang bisa mati. Tubuh yang bisa mati. Sedangkan Yesus bangkit memakai tubuh yang tidak bisa mati, saudara. Tubuh yang tidak bisa mati, yaitu tubuh kebangkitan. Jadi tubuhnya berbeda. Sehingga kalau kita bilang dia bangkit saudara, Yesus berbeda kebangkitannya. Yesus memakai tubuh yang tidak binasa. Sedangkan Lazarus dibangkitkan, dia memakai tubuh yang lama dan dia akan mati lagi saudara. Tetapi Yesus tidak. Nah saudara, itu bedanya. Dia bangkit dengan tubuh kebangkitan yang luar biasa, saudara. Itu yang kita lihat. Nah, jika Lazarus bangkit, bukan berarti kematian dikalahkan. Belum. Belum kalah saat itu. Sebab Yesus belum mati, saudara. Belum kalah. Sebab ia akan mati lagi. Lazarus akan mati lagi. Tetapi ketika Yesus bangkit, saudara, maut betul-betul dikalahkan sehingga tidak ada maut lagi. Seandainya kita mati pun saudara, sama. Kita mati pun saudara, tetapi kita mati di dalam Yesus. Artinya kematian yang tidak kena maut. Kematian yang tinggal bersama dengan Yesus. Kematian yang hidup saudara. Kita memiliki kehidupan yang kekal di dalam Tuhan saudara. Itu yang kita bisa lihat. Nah, saudara, Tuhan datang. Dia mendobrak pintu gerbang maut. Pintu gerbang itu hal yang penting sekali. Pintu gerbang, kalau pintu gerbangnya kuat, saudara, orang tidak bisa keluar. Orang tidak bisa masuk. Itu pintu gerbang yang kuat. Tetapi di dalam Alkitab beberapa banyak orang bisa saudara mengepung, menghancurkan, merobohkan pintu gerbang lawannya. Simson waktu ada di Gaza, dia dikepung oleh orang-orang Filistin. Dia mau ditangkap, tetapi Simson keluar saudara. Dia mengangkat pintu gerbang itu saudara. Lalu dia bawa ke Hebron saudara. Orang begitu kuatnya. Lalu dia angkat itu pintu gerbang musuhnya. Saudara, sampai musuh itu terheran-heran. Ini orang kuat luar biasa. Tetapi sayang kalau kita lihat di kitab Hakim-Hakim. Simson tidak menjalankannya dengan baik. Sayang sekali sehingga ditumpas habis saudara. Sehingga sayang tidak ditumpas habis. Orang Filistin itu saudara dibiarkan. Sehingga orang Filistin datang lagi mengganggu orang Israel. Ya, itu yang ada. Daud pernah mengalahkan orang Filistin. Sehingga di zamannya orang Filistin tidak berdaya, saudaraku. Daud mengalahkan orang Filistin. Orang Filistin dikalahkan, saudara. Sehingga di zamannya Filistin tidak berdaya. Itu yang kita lihat mengalahkan. Tetapi Yesus mengalahkan, saudara. Dia mengalahkan, dia mendobrak alam maut, saudara. Pintu alam maut itu. Dan pintu alam maut itu hancur dan tidak bisa rapat lagi, saudara. Pintu alam maut itu tidak bisa menghalangi Yesus. Kebangkitan Yesus, saudara. Dan Yesus melepaskan semua orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga jika sekarang orang Kristen, orang percaya kepada Yesus itu mati, saudara, dia tidak masuk ke alam maut lagi.
dia tinggal bersama dengan Yesus. Sebab alam maut itu sudah dikalahkan oleh orang percaya. Kita yang mati di dalam Tuhan, kita akan tinggal bersama dengan Tuhan, saudara. Tidak lagi masuk ke alam maut lagi, tapi kita bersama dengan Tuhan, saudara. Kita lewati kematian itu bersama dengan Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Saudara, itu yang ada. Yesus itu bangkit, dia hidup. Batu besar yang dimeteraikan oleh kerajaan Romawi, oleh Kaisar Romawi, saudara. Batu yang menutupi pintu kubur Yesus juga tidak berdaya. Orang prajurit Romawi yang menjaga juga tidak berdaya. Yesus tetap keluar, saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Tidak ada yang bisa. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi Yesus itu bangkit, saudara. Yesus telah bangkit. Yesus keluar, saudara. Tidak ada satu pintu pun yang bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Tidak ada satu pintu pun. Dia keluar, saudara. Oh, saudaraku, puji Tuhan. Dia keluar dengan satu kemenangan yang gemilang. Saudara, setelah tidak berhasil menghalang-halangi kebangkitan Yesus, saudara, orang-orang mulai mengatakan Yesus tidak mati. Yesus pingsan. Banyak teori-teori yang mau mencoba menghalangi, menyangkal kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga ia mengatakan Yesus hanya pingsan, mayat Yesus dicuri dan sebagainya, saudara. Tetapi saudara, itu tetap tidak bisa membuktikannya. Ada begitu banyak bukti-bukti yang tidak bisa dibantah. Yesus itu bangkit, saudara. Sejak zaman dulu, kebangkitan Yesus hendak ditiadakan. Tetapi kebangkitan itu nyata, sangat nyata. Beberapa banyak orang yang menyelidikinya. Dari para ilmuwan, dari para orang-orang penting, saudara. Dia mau menyelidiki dengan tujuan mau membantah bahwa Yesus itu tidak bangkit. Tetapi pada waktu dia menyelidiki, dia berkata begitu banyak fakta yang menunjukkan bahwa Yesus itu bangkit. Sehingga akhirnya dia mengatakan, aku percaya Yesus itu bangkit. Dan dia mau menerima Kristus sebagai juru selamat. Fakta yang ada yang jelas, saudara, adalah saudara dengan saya. Saudara dengan saya yang begitu bergairah. Banyak orang yang begitu bergairah dan semangat di dalam Tuhan. Sebab apa? Sebab Yesus itu bangkit, saudara. Dia bangkit. Itu yang menyebabkan saudara semangat kekuatannya itu ada. Jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tetapi Yesus bangkit. Dan kemenangan ada bersama kita. Kemenangan ada bersama kita sebab Yesus bangkit, saudara. Dia bangkit. Kebangkitan Yesus adalah sejarah. Sejarah yang nyata. Sejarah yang real, saudara. Sejarah yang sungguh-sungguh real, saudara. Berita kebangkitan membuat semua orang yang lesu menjadi semangat dan bergairah. Murid-murid yang lemah, murid-murid yang lesu, murid-murid yang putus asa, dia jadi semangat, saudara. Dia semangat. Mengapa saudara tidak bergairah akan Tuhan? Mengapa saudara tidak semangat akan Tuhan? Mengapa saudara tidak bergairah akan firman? Mengapa saudara tidak bergairah untuk memberitakan Injil? Mengapa saudara tidak bergairah saudara untuk pekerjaan Tuhan? Sebab saudara kurang yakin Yesus bangkit. Kalau saudara yakin Yesus bangkit, saudara akan bersukacita, saudara akan jalan dengan gembira, saudara akan bersorak-sorak. Dia bangkit. Yesus itu hidup adanya. Saudara, Yesus hidup. Apakah yang paling besar dalam sejarah manusia, saudara? Itulah kebangkitan Yesus. Apa yang paling besar dalam sejarah manusia? Itulah kebangkitan Yesus. Sebab kebangkitan Yesus telah mengubah semua arah, sasaran, tujuan, motivasi hidup manusia. Saudaraku, dia ada. Dia nyata, dia hidup. Saya begitu yakin dan begitu tahu dan nyata. Dia hidup. Saudara, dia tidak mati. Kalau dia tidak mati dan dia kekal, saudara, berarti dia ada di depan saudara. Dia ada bersama dengan kita. Ya, dia ada bersama dengan kita. Itulah sebabnya kita melayani Tuhan yang hidup. Kita bukan melayani Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kita melihat semua
itu hidup dan nyata. Saudara, ibadah kita adalah ibadah yang hidup. Karena Tuhan kita hidup, semuanya adalah hidup. Mari saudara, kita hidup dalam Tuhan. Hai yang mati, mati sekarang. Saudara, percayalah, saudara akan hidup di dalam Yesus. Saudara yang lemah, percayalah, Yesus itu yang menghidupkan. Karena ada kebangkitan, maka ada pengharapan kita. Pengharapan yang kekal, pengharapan untuk kehidupan yang kekal, dan pengharapan sekarang ini. Kalau Yesus tidak bangkit saudara, tidak ada hari untuk esok. Tidak ada pengharapan. Tidak ada hari-hari yang indah dalam hidup ini. Saudara, semua adalah monoton. Hanya itu saja, hanya itu saja. Tetapi karena Yesus bangkit saudara, semua tidak monoton. Kita bisa menikmati sesuatu yang indah dari Tuhan. Oh, sangat luar biasa. Sangat indah saudara. Indahnya di dalam Tuhan. Saudara, luar biasa Tuhan itu saudara. Mari saudara kita menyanyikan satu nyanyian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku. Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat semua yang kau berikan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat semuanya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan namamu karena Engkau hidup Tuhan. Kami boleh ada melayani Engkau. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Kami boleh bergembira di dalammu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah akan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Biar Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau bangkit Tuhan. Engkau bangkit Tuhan Yesus. Engkau bangkit Tuhan dan kami tahu Engkau hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah akan namamu Tuhan. Terima kasih, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Bapa, berkati kami semua untuk kami tetap ada di dalam Engkau. Hidup di dalam Engkau. Kami bersuka cita di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan lagu terakhir, saudara, menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Amin, saudara. Tuhan memberkati.